Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 106 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada kata pertama yaitu ya yang artinya hai. Sedangkan hamzahnya dalam bentuk alif yang berharokat fathah ini masuk ke kata kedua yaitu ayyuha. Maka ya-nya terpisah dengan hamzahnya. Mad tabi'inya maka mad jaiz munfasil ini dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Jadi hati-hati ini harus dibadakan dengan mad wajib ya. Kalau ini masuknya mad jaiznya mad jaiz munfasil hukmi yang secara penulisan mad tabi'i dengan hamzahnya bersatu tetapi secara makna terpisah. Ya ay masuk ke ya tasydid jangan ditahan. Ini cukup dibaca dengan nabar. Nabar artinya menaikkan atau meninggikan intonasi suara kita. Ya ayyuha, ha apabila berhenti hukumnya mad tabi'i. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, maka haknya panjang 2 harokat. Ya ayyuha jika berhenti. Namun jika diteruskan atau diwasolkan jadi pendek, madnya gugur, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa bisa gugur? Karena di sini ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua lam sukun. Pada lam tasydid ada lam sukun dan lam fathah. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Ya ayyuhal, alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga. Kenapa huruf syamsiyahnya lam bukan dzal? Karena pada lam tasydid mengandung 2 lam, lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca, masuk langsung ke lam kedua. Alladzi, hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun didahului harokat kasroh. Cara membaca dzalnya adalah panjang 2 harokat. Alladzina hukumnya adalah mad badal. Sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Cara bacanya panjang a-nya ini 2 harokat. Amanu, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah. Maka cara bacanya panjang nunnya 2 harokat. Alladzina amanu hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara baca huruf h-nya adalah dipanjangkan 2 harokat. Syahadatu bai ada harfulin. Sebab ada ya sukun didahului harokat fathah. Cara bacanya cukup kita lembutkan. Bainikum, ada hukum idhar syafawi. Sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hamzah. Cara membaca mim sukunnya adalah jelas atau terang. Bainikum idza, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya dzal panjang 2 harokat. Idza hadara,
Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berharokat di atas yaitu fathah. Cara membacanya ditebalkan. Idza hadara ahadakumul. Kemudian ada hukum alif lam ta'rif yaitu alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Maka lam dibaca izhar atau jelas. Al-maut. Apabila berhenti, hukumnya madlin, sebab ada huruf lin bertemu huruf yang disukunkan. Huruf linnya waw sukun didahului fathah. Huruf yang disukunkannya ta. Maka cara bacanya dipanjangkan, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Ahadakumul maut. Jangan lupa keluarkan hamas di huruf ta. Idza hadara ahadakumul mautu. Tadi kalau berhenti madlin, kalau diteruskan mau ini hukumnya cukup huruf lin. Sebab waw sukun didahului fathah, depannya tidak mati. Maka jika diteruskan mau ini hanya dibaca lembut atau lunak. Al-mautu hi matobi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun didahului harokat kasroh, maka huruf ha panjang 2 harokat. Hinal. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu waw, maka lam sukun dibaca jelas. Hinal wasi. Masuk ke ya tasydid yang tidak didahului tanwin ataupun nun sukun, maka jangan ditahan karena bukan idgham bi gunnah. Ini cukup dibaca dengan naber, kita agak bentak sedikit. Al-wasiyatisna. Na matobi'i muqaddar, sebab nun berharokat fathah panjang. Cara baca nunnya adalah panjang 2 harokat. Al-wasiyatisna nidhawa. Wa hukumnya matobi'i dhahiri. Sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara membacanya waw panjang 2 harokat. Zawa'ad. Huruf dal sukun disebut dengan qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya asli sukunnya ya dan ada di tengah bacaan kita. Maka dibaca dalnya memantul dengan pantulan yang kecil. Zawa'adlim. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf mim. Cara baca tanwinnya adalah dimasukkan atau dileburkan ke mim disertai bunyi dengung. Dzawa adlim. Tahan. Dzawa adlim ming. Ming ada hukum ikhfa ab'ad karena nun sukun menghadapi huruf kaf. Cara bacanya nun samar menuju makhraj huruf kaf disertai dengung. Dengungnya besar karena kaf makhrajnya jauh dari nun. Minkum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyati ithnani dzawa adlim minkum. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.